Tidak hanya kesiapan sektor pariwisata, industri perniagaan juga harus disiapkan menghadapi tatanan atau kondisi normal baru. Salah satu daerah yang terus berupaya mempersiapkan menghadapi normal baru atau kondisi normal baru adalah Jawa Tengah. Sejauh mana kesiapannya? Saat ini kami telah bergabung bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ganjar. Waalaikumsalam, selamat sore. Pak Ganjar, kita tahu beberapa hari terakhir Anda safari berkeliling mempersiapkan menghadapi kondisi normal baru di Jawa Tengah. Jadi sejauh mana persiapan di Jawa Tengah menghadapi kondisi normal baru, Pak Ganjar? Yang pertama kita mengacu pada kurva kita. Kalau nanti kurva itu bisa menurun cukup drastis dan sudah hampir menyentuh paling dasar, maka kita akan buka. Nah, tapi sebelum itu kita mesti sosialisasi kepada pemangku kepentingan. Maka saya datang ke pabrik, salah satu pabrik rokok terbesar di Kudus, saya datangi jauh hari sebelumnya. Mereka menata dengan baik, antri dengan baik, bahkan sekarang membuat partisi antar mereka buruh lindeng rokok. Ini menurut saya cara yang paling bagus. Pabrik tekstil juga sama yang ada di Kudus, dia lakukan protokol kesehatan bagus. Kemarin saya cek mall, saya cek layanan perpajakan, ya, terus kemudian bank, terus kemudian rumah ibadah, ada masjid, ada gereja, mereka menyiapkan, dan sekarang kita lagi menyiapkan yang sekolah. Maka sebenarnya kita menyampaikan pesan kepada masyarakat, suka tidak suka, mau tidak mau, suatu ketika kita akan memasuki kebiasaan baru. Maka kita mesti menyiapkan dengan baik, dan seluruh pemangku kepentingan harus mendukung soal itu. Baik, Pak Ganjar, kita tahu ada aturan yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah pusat dalam menerapkan protokol kesehatan kondisi normal baru ini. Nah, apa saja sebetulnya yang menjadi kendala atau catatan-catatan dari sektor pengusaha industri, Pak Ganjar? Iya, pasti kalau dari sisi pengusaha atau industri, mereka mesti butuh waktu untuk mensosialisasikan aturan, menata ruang, mengatur jadwal ulang. Karena saya contohkan tadi ya, yang salah satu industri rokok terbesar kita di Jawa Tengah, itu dari 3 shift dia atur menjadi 2 shift. Maka dia akan mengatur tempat duduknya, menambah beberapa peralatan untuk mengamankan karyawannya. Ini menjadi penting. Kendala berikutnya sebenarnya adalah sistem transportasi. Karena mengatur di tempat yang saya sebut sebagai statis, itu lebih gampang. Kantor, pabrik, mall, sekolah, rumah ibadah, itu menurut saya gampang. Yang sulit adalah mengatur sistem transportasinya. Kalau mereka di tempat itu bisa tertib, tapi keluar atau masuk mereka menggunakan transportasi umum, nah ini yang perlu diatur. Saya kira ini kendala yang hari ini belum terpecahkan. Kecuali nanti sistem transportasinya satu, mereka jalan kaki, mereka menggunakan sepeda atau sepeda motor, ya, atau barangkali kendaraan yang dikurangi menjadi 50% dari kapasitas angkutnya. Jadi artinya Pak Ganjar, catatan yang terutama adalah dalam mobilisasi warganya, ini yang menjadi perhatian pemerintah Jawa Tengah. Jadi... Iya, Anda tepat sekali. Maka saya kemarin menyampaikan pada Menteri Perhubungan, dan sekarang kami menyiapkan tim di Jawa Tengah untuk berbicara dengan pakar, dengan pemangku kepentingan transportasi. Yuk kita desain bersama yuk, agar nanti mobilitas masyarakat atau evakuasi masyarakat dari satu titik ke titik lain menggunakan transportasi umum, mereka terjamin keamanannya. Baik, Pak Ganjar, kita tahu beberapa daerah di Jawa Tengah menerapkan sistem yang berbeda. Ada Tegal, PSBB, Semarang, PKM. Namun masih banyak ditemukan warga dalam tanda kutip yang membandel. Nanti seperti apa sebetulnya skenario atau sikap dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah ketika kehidupan normal baru ini diterapkan, Pak Ganjar? Kita tahu Jawa Tengah ODP-nya masih tinggi, 35.000 lebih, Pak Ganjar. Oh ya. Kalau ODP ini kan karena mereka yang datang dari tempat lain, atau mereka sudah kontak dekat, kontak erat, kontak sosial, itu memang kita ODP kan. Maka sebenarnya ODP belum tentu. Maka yang ODP ini kita pastikan dengan rapid test. Maka dalam 1-2 hari ini kita melakukan tindakan-tindakan, bahkan beberapa kabupaten sudah 1 minggu lalu melakukan tindakan-tindakan rapid test itu. Rapid test ini diikuti dengan PCR test. Sehingga kita bisa meyakinkan
berapa yang positif dan berapa yang negatif. Yang berikutnya lagi, kita juga mengevaluasi. Ada yang model PSBB, ada yang pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi intinya dua hal yang mesti kita kerjakan. Yang pertama, edukasi, sosialisasi, literasi kepada masyarakat agar kehidupan baru nanti bisa dilaksanakan. Yang kedua, fungsi negara turun dengan aparatnya untuk menegakkan aturan. Dan ini tidak boleh bosan. Karena merubah perilaku itu tidak cukup dengan surat atau dengan jentik yang kemudian kita sampaikan besok jalan. Oh, tidak bisa. Nggak bisa ya. Ini kita mesti mengajak para tokoh masyarakat, tokoh agama, para ulama untuk kita mensosialisasikan secara bersama-sama agar mereka paham. Baik, Anda sudah berkeliling ke industri, perusahaan, pusat perbelanjaan, pendidikan, juga rumah ibadah, tempat ibadah. Melihat persiapan yang sudah dicanangkan, ini butuh berapa lama Pak Ganjar untuk Jawa Tengah agar siap menerapkan tatanan kondisi normal baru ini? Ukuran yang akan kami pakai adalah pada kurva itu tadi. Maka pekerjaan kita bukan pekerjaan bagaimana kita menyiapkan new normal saja, tapi bagaimana kita mengurus COVID ini. Pergerakan manusianya, bagaimana proses-proses penularan yang membahayakan. Maka kenapa kemudian tempat-tempat kerumunan coba kita atur. Ngatur pasar, ngatur industri, ngatur mal, ngatur perkumpulan-perkumpulan yang bisa membahayakan, itu dilakukan oleh masing-masing. Saya memberikan keleluasan kepada daerah masing-masing untuk mengambil tindakan khusus. Ada yang menggunakan perda, menggunakan peraturan bupati, menggunakan peraturan wali kota, menggunakan tindakan-tindakan khusus, dan kita mencoba untuk mendampingi. Termasuk kami meminta bantuan-bantuan dari pusat, agar pusat juga membackup. Dan kerjasama ini ternyata bisa mendorong percepatan untuk mengetahui hasil, apakah seseorang itu positif atau tidak, sehingga kurva ini bisa kita deteksi terus-menerus. Sehingga sebenarnya waktunya sangat relatif. Kalau masyarakat disiplin, maka ini jauh lebih cepat. Kalau mereka lebih cepat, persiapan yang sejak awal ini akan memudahkan transformasi nanti menuju kehidupan atau kebiasaan baru yang mesti kita lakukan. Begitu. Termasuk di dunia pariwisata yang kemarin saya kontak umpama Candi Borobudur begitu ya. Kita sedang menyiapkan konsep bagaimana pariwisata nanti bisa dilaksanakan dengan baik dengan uji coba terlebih dahulu. Baik, Pak Ganjar, jika melihat dari kesiapan, sektor mana nanti yang difokuskan oleh Provinsi Jawa Tengah ketika ini diterapkan, atau justru ada daerah-daerah tertentu, zonasi daerah yang dibeda-bedakan? Seperti apa penerapannya, Pak Ganjar? Iya, kami mau prioritas pada daerah yang kurvanya sudah menurun tajam. Kalau hari ini kita mencatat umpama Kabupaten Rembang, itu dari awal cukup stabil, ya. Terus kemudian Pati udah mulai menurun, maka sekitar sana bisa dilakukan. Atau Kota Tegal yang kemarin sudah PSBB. Semarang kemarin sudah menyiapkan diri dengan sangat baik. Tapi ketika kemudian ada outbreak di Pasar Popong, di mana masyarakat dari Demak masuk, terus kemudian dari sekitarnya ada Kabupaten Semarang, Gerobokan, mereka keluar masuk cukup sering, ya. Maka ini kemudian kita lebih berhati-hati lagi. Karena tiba-tiba kemarin 27, kita rapid test, reaktif, ya kemudian kita cukup berhati-hati. Maka karena ini yang dikhawatirkan juga, Pak Ganjar, yang dikhawatirkan kan banyak orang melihat second wave, ini yang dikhawatirkan. Artinya ketika pengetatan dalam tanda kutip seolah-olah longgar, ini second wave yang dikhawatirkan. Jadi seperti apa pengetatannya nanti dari provinsi, Pak Ganjar? Ya, Anda betul sekali. Ini pertanyaan bagus. Justru kita menghitung itu agar hati-hati. Jangan sampai image kebiasaan baru, normal baru ini seperti bendera finish. Seolah-olah kita sudah finish terus terus kemudian mereka bebas seperti biasanya. Oh, tidak begitu. Tetap ada pembatasan, tetap pakai masker, tetap berjarak. Itulah normal baru. Ada nanti pakaian baru yang kita kenakan yang disebut masker. Ada nanti alat baru yang kita masukkan di saku kita, selain dompet, handphone, uang mungkin ya. Kita mungkin membawa hand sanitizer. Ada kebiasaan baru kita, mohon maaf, tidak salaman berarti bukan tanda tidak sayang, bukan tanda tidak dekat, bukan tidak silaturahmi. Maka kemudian kita membudayakan hal yang baru seperti itu. Nah, ini yang menurut saya hal-hal baru yang nanti mesti disampaikan kepada masyarakat.
Sehingga bukan tiba-tiba normal baru itu artinya biasa seperti sebelum COVID, oh tidak begitu. Iya. Tetap ada pembatasan dan ada kontrol. Ya, nah Pak Ganjar juga yang dipersoalkan bagaimana kesiapan tes yang dilakukan oleh pemerintah di daerah. Kami ingin tahu sebetulnya bagaimana rasio tes corona di Jawa Tengah. Apakah tentu ini untuk meyakinkan publik Pak Ganjar karena jika rasionya 3.500 untuk 1 juta penduduk ini sudah bisa melakukan kondisi normal baru Pak Ganjar. Oh iya, sebenarnya kalau kita mau ambil ideal, ya kalau 1 juta tes pasti akan ideal. Tapi hari ini teman-teman kabupaten kota kemarin di samping inisiatif dari mereka, bantuan-bantuan dari pusat yang nempel ke kita atau pengadaan kita sendiri, kemarin 1 minggu ini kita dorong 11.400. Kita lakukan tes terus-menerus, alhamdulillah laporan Semarang kemarin relatif bagus. Terus kemudian Wonosobo relatif bagus. Kebumen kemarin melakukan laporannya bagus ya. Kota Tegal melaporkan hasilnya relatif bagus. Nah, tapi bagus-bagus ini bukan berarti kita aman loh ya. Maka kemudian saya minta untuk didorong lagi agar kita serius. Umpama, tadi Kabupaten Purbalingga melakukan pengetesan di Pasar Bogosari. Ada indikasi reaktif. Maka mereka meminta lagi tambahan. Nah, ini kita tambah. Sehingga tempat-tempat kerumunan ini bisa kita lakukan tes lebih banyak. Sehingga pesan itu disampaikan pada masyarakat bahwa, teman-temanmu yang kita tes itu ternyata ada yang reaktif loh ya. Kalau kamu kemudian tidak mau menata diri, tidak mau memasuki kebiasaan baru, maka itu membahayakan buat kamu. Nah ini pesan-pesan yang kita sampaikan kepada masyarakat agar tes itu tidak tertutup, tapi diketahui oleh publik bahwa itu adalah proses kita mengevaluasi, mengetes untuk mengetahui kondisi masyarakat yang ada di komunitas itu begitu. Baik, Pak Ganjar, ini kan kalau Jawa Tengah diapit 2 wilayah, Jawa Barat saat ini sudah menjelang akhir PSBB, tentu mencoba untuk transisi bagaimana kondisi normal baru. Sementara Jawa Timur masih terus berhadapan dengan kondisi corona yang jumlahnya meningkat. Nah ini bagaimana posisi Jawa Tengah? Apakah nanti bisa ikut mendekati Jawa Barat untuk bersiap ke kondisi normal baru, lebih cepat, lebih baik, atau seperti apa Pak Ganjar? Iya, sekali lagi ya, kita tidak contek-contekan, tapi kita bekerja sama dan kita share informasi ini. Jawa Barat, Jawa Timur, termasuk DKI kami berkomunikasi kok. Tim-tim kami berkomunikasi. Kami saling pantau data. Maka dengan adanya PSBB katakan di DKI atau Jabodetabek, kemarin Jawa Barat juga melakukan, sebenarnya Jawa Tengah terbantu. Kami juga di perbatasan saling kerjasama kok. Dan kita minta bantuan dari kepolisian, dari TNI, dari dinas-dinas perhubungan yang terkait, kita bekerja bersama-sama. Nah, pertanyaan Anda bagus ya. Jadi kita bicaranya tidak pada teritori pemerintahannya, kabupaten, kota, provinsi, tapi kewilayahan. Saya contohkan nih Mas ya, Rembang kemarin 0. Tapi ketika kemudian masyarakat yang ada di Rembang dan di Tuban itu dekat, mereka sering bolak-balik, oh ternyata ada yang positif. Maka kita tidak bisa lagi bicara KTP, tidak lagi bicara wilayah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Pokoknya itu warga negara Indonesia, anak bangsa yang mesti kita rawat saja. Jangan takut dengan kondisi kami harus hijau, harus kuning, harus merah, tidak. Pokoknya kalau ada yang dirawat, rawat saja. Tapi kemudian kita melakukan pencegahan-pencegahan dan komunikasi antar daerah secara intens. Sehingga itu yang kita bisa pakai untuk bersama-sama membantu, mendorong agar proses ini bisa cepat selesai, sehingga kebiasaan baru bisa kita lakukan. Sehingga kalau pertanyaan Anda tadi, apakah bisa mempercepat? Bisa kita lakukan. Tapi dasarnya adalah harus melihat pada kurva yang kita sajikan tiap hari itu. Baik. Pak Ganjar, terima kasih telah menggambarkan bagaimana kesiapan pemerintahan Jawa Tengah dalam menghadapi kondisi normal baru. Semoga ada kabar baik tentunya yang ditunggu oleh masyarakat. Terima kasih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah bergabung bersama Kompas Petang hari ini.